Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Aldin Syahrayar, mahasiswa dari Universitas Pamulang, program studi Teknik Informatika dengan NIM 2110114000669 dari kelas 08 TPLP 009. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip desain grafis untuk memenuhi tugas mata kuliah interaksi manusia dengan komputer yang diampu oleh dosen mata kuliah Ibu Intan Kumalasari Eskom Mkom. Baik, selanjutnya, dalam perencanaan tersebut, saya akan memberikan analisis dan rekomendasi saya terhadap proyek yang akan dibuat, yaitu mengenai yang pertama, analisis kombinasi sensor dalam penjelasan, yang kedua, rancangan UI atau UX yang inklusif, lalu yang ketiga itu ada evaluasi antarmuka dari CLI ke NUI yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Apa itu analisis kombinasi sensor? Kombinasi sensor jarak dan sensor pengenalan gestur tangan itu membawa perubahan besar dibanding papan informasi tradisional atau yang biasa disebut layar sentuh. Lalu yang pertama ini ada sensor jarak. Sensor jarak itu berfungsi untuk mendeteksi keberadaan pengguna. Ketika seseorang mendekat, sistem bisa otomatis menyala atau menyesuaikan tampilan, seperti memperbesar ukuran teks atau menampilkan menu utama. Lalu yang kedua itu ada sensor gestur tangan, yang mana memungkinkan interaksi tanpa menyentuh, yang sangat relevan di era pasca pandemi untuk selalu menjaga kebersihan dan mencegah penularan penyakit melalui permukaan sentuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rancangan UI atau UX yang inklusif. Merancang antarmuka yang ramah untuk semua wisatawan berarti memperhatikan usia, kondisi fisik, dan tingkat literasi teknologi mereka. Prinsip-prinsip utama UI atau UX yang harus ditetapkan itu ada 4. Yang pertama itu tampilan visual yang besar dan kontras tinggi, seperti menggunakan icon dan teks yang besar agar mudah dilihat oleh lansia dan anak-anak. Lalu selanjutnya mempunyai warna kontras yang tinggi untuk membantu pengguna dengan gangguan penglihatan yang ringan. Lalu yang kedua itu ada petunjuk visual dan audio, seperti tampilkan animasi tangan sebagai panduan gestur, sertakan audio panduan atau multibahasa untuk menjelaskan fungsi dan cara menggunakan papan. Lalu yang ketiga itu ada waktu respon yang disesuaikan, seperti jangan buat sistem terlalu cepat merespon gestur, beri jeda agar pengguna bisa menyesuaikan diri. Lalu yang terakhir itu ada mode aksesibilitas, seperti tambahkan mode bantuan khusus untuk pengguna dengan keterbatasan motorik, misalnya dengan gestur minimal seperti angkat tangan untuk memilih. Contoh elemen desain spesifikasinya yaitu yang pertama, tambahkan icon ke kiri dan ke kanan, besar di layar untuk navigasi halaman, indikator jarak berupa lingkaran yang menyala saat pengguna cukup dekat, animasi tangan melambaikan gerakan untuk mengajari gestur. Desain seperti ini memungkinkan pengalaman inklusif, memastikan semua pengguna merasa nyaman dan bisa menggunakan papan dengan mudah. Lalu selanjutnya itu ada evolusi antarmuka dari CLI ke NUI, yang mana pergeseran paradigma antarmuka pengguna telah melalui tahapan berikut. Yang pertama itu ada CLI atau Command Line Interface, yang mana hanya bisa digunakan oleh orang yang mengerti perintah komputer, tidak ramah bagi pengguna awam. Lalu yang kedua itu ada GUI atau Graphical User Interface, yang mana memperkenalkan elemen visual seperti icon dan menu, sangat mudah digunakan untuk orang awam. Yang ketiga itu ada NUI atau Natural User Interface, yang mana memungkinkan interaksi alami seperti sentuhan, suara, bahkan gestur. Contohnya itu adalah papan interaktif yang kita bahas saat ini. Kini kita mulai masuk ke era conversational interface seperti chatbot atau voice assistant dan augmented reality atau virtual reality. Faktor utama yang mendorong evolusi ini adalah yang pertama itu ada kemajuan perangkat keras, yang mana seperti kamera sensor dan prosesor yang lebih cepat. Yang kedua itu kebutuhan pengguna untuk akses yang lebih mudah dan intuitif. Lalu yang ketiga itu ada inovasi software seperti machine learning dan pengenalan gestur. Sebagai calon sarjana dan inovator masa depan, kita harus bisa melihat bahwa UI atau UX bukan hanya tentang tampilan, tetapi juga tentang bagaimana teknologi bisa dirasakan dan digunakan dengan nyaman oleh manusia. Baik, dari semua penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa proyek wisata cerdas dengan papan interaktif adalah langkah maju yang luar biasa. Namun, kesuksesannya sangat bergantung pada bagaimana teknologi ini dirancang agar mudah, ramah, dan inklusif. Dengan kombinasi sensor yang tepat,
dan desain UI atau UX yang mempertimbangkan semua pengguna, papan ini tidak hanya menjadi alat informasi, tetapi juga simbol kecanggihan dan keramahan kota Bahari terhadap wisatawan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk tugas dan pembelajaran kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.